Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Donghua I Pick It Up di part keduanya. Pada part sebelumnya, Feng Xia yang sedang bermain game serta live streaming tiba-tiba saja terlempar ke dalam dunia sihir. Setelah sadar, ia kini telah berada di tanah dewa kuno. Ia pun diserang oleh para laba-laba dan Feng Xia terpaksa harus melawannya. Setelah mengalahkan para laba-laba itu, ia kemudian mengambil atribut-atributnya yang keluar dari laba-laba itu. Lalu seorang pria misterius pun datang menghampirinya dan mengeluarkan monster esnya. Feng Xia pun harus kewalahan melawan monster tersebut dan akhirnya bisa mengalahkannya. Feng Xia yang bisa mengalahkan monster itu membuat pria misterius itu ingin mengambil tubuhnya. Hingga ia pun mencoba membuat jiwa Feng Xia terjebak di dalam dunia alis ungunya. Namun ternyata Feng Xia malah mendapatkan kekuatan baru di dalam dunia tersebut. Pria itu kemudian mencoba mengambil tubuh Feng Xia, namun kekuatannya lah yang harus diserap. Pria misterius itu lalu berubah menjadi kecil karena kekurangan kekuatannya. Pria itu akhirnya memutuskan untuk mengangkat Feng Xia menjadi muridnya dan menyuruh Feng Xia untuk memanggilnya sebagai guru. Lalu seorang wanita bernama Shu Yunyang yang merupakan monster laba-laba datang menghampiri mereka dan langsung menghajar Feng Xia karena memakan laba-labanya. Bagaimanakah perjalanan selanjutnya dari Feng Xia yang kini telah berada di dunia sihir? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimi selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Shu Yunyang yang marah karena Feng Xia dan gurunya memakan para kembarannya. Shu Yunyang terus saja menyerang Feng Xia dan ingin menghabisinya. Feng Xia pun berusaha untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun ketika Shu Yunyang memeriksa kekuatan dari Feng Xia dan gurunya, ia melihat kalau mereka memiliki aura yang kuat. Shu Yunyang lalu mengeluarkan jaring laba-labanya untuk mengurung Feng Xia. Setelah itu, ia langsung pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, beberapa orang kini telah masuk ke dalam tanah dewa kuno. Mereka adalah Xiaobai beserta juniornya dan Ling Jiyu. Kedatangan mereka di tanah dewa kuno adalah untuk memperkuat ranah kultivasi dan membangkitkan lembah 1000 musim gugur. Yang mana setiap 200 tahun atau 600 tahun sekali tanah dewa kuno ini akan terbuka ke dunia. Xiaobai dan rekan-rekannya pun sangat senang karena mereka kini berhasil masuk ke dalam tanah dewa kuno. Sementara itu, guru Feng Xia yang diketahui bernama Chen Hai menyadari kalau ada beberapa orang yang masuk ke tanah dewa kuno. Namun ia tidak mementingkan itu karena ia hanya ingin memakan laba-laba giok hitam. Feng Xia lalu menanyakan mengapa gurunya tidak mau keluar dari tanah dewa kuno. Shu Yunyang kemudian datang dan menjawab kalau gurunya itu tidak bisa keluar sambil mengambil laba-laba giok hitam yang ada di tangan mereka. Shu Yunyang lalu memakan laba-laba itu dan mengatakan bahwa gurunya telah disegel di tempat tersebut. Hanya seseorang yang menjadi dewa yang bisa menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Feng Xia lalu meminta agar gurunya mengajarinya menjadi seorang dewa. Gurunya menjelaskan bahwa sekarang ia berada di ranah Diving Breed dan itu masih sangat jauh untuk menjadi seorang dewa. Karena Feng Xia masih belum mengerti, gurunya kemudian menjelaskannya. Feng Xia kini mengerti bahwa gurunya yang berada di tahap ranah Diving Breed memanglah sangat kuat. Namun menurut Shu Yunyang, walaupun gurunya itu kuat, tapi ia tetap saja terjebak di dalam hutan tersebut. Sementara itu, Xiaobai yang sedang berjalan dengan rekan-rekannya mencium bau sesuatu. Ia kemudian menyuruh rekan-rekannya untuk menutup hidungnya dan mencari sumber bau itu. Hingga mereka pun bertemu dengan Feng Xia dan yang lainnya. Xiaobai yang mencoba menyapa mereka malah dihentikan oleh Ling Ji. Ia berpikir mereka adalah para penyihir yang membuat senjata rahasia. Shu Yunyang yang mengeluarkan laba-labanya malah membuat Feng Xia terkejut. Karena itu adalah laba-laba yang mereka makan dan Shu Yunyang juga memakannya. Lalu Xiaobai kemudian mencoba menyerang dan langsung menuju kepada Feng Xia. Ia pun mengancam mereka dengan menodongkan senjata kepada Feng Xia. Shu Yunyang lalu menjelaskan bahwa ia bukanlah wanita iblis dari sekte roh seperti yang mereka kira.
Lalu Feng Xia yang tidak suka ditodongkan senjata akhirnya menyerang Xiaobai. Setelah menyerangnya, Feng Xia merasa heran karena tak ada satupun atribut yang jatuh. Sementara itu, Xiaobai sangat bersedih karena pedang pemberian gurunya kini telah patah. Ia pun memohon agar mereka melepaskan rekan-rekannya dan menghabisinya saja. Namun, Feng Xia mengatakan bahwa ia tak akan menghabisi mereka. Xiaobai pun sangat senang dan berterima kasih kepada Feng Xia. Ia lalu menanyakan Feng Xia telah berada di ranah apa, sebab ia tak pernah melihat kekuatan yang ditunjukkan Feng Xia sebelumnya. Feng Xia lalu mengeluarkan sesuatu, yaitu batu bata emas. Ia kemudian menyuruh guru Chen Hai untuk memeriksanya. Yang mana menurut Feng Xia, batu bata itu memiliki kekuatan Tao. Hal itu pun membuat Xiaobai dan rekan-rekannya terkejut. Karena itu berarti Feng Xia adalah raja dari tanah Tao. Xiaobai dan juniornya lalu meminta maaf karena sudah menyerang Feng Xia sebelumnya. Sementara itu, Lingji tidak ingin tertipu karena menurutnya Feng Xia tidaklah berada di ranah Tao. Ia ingin agar mereka melihatnya mengalahkan Feng Xia. Lingji pun mengeluarkan jimat penghisap jiwa dan bersiap menyerang Feng Xia karena sudah tak bisa bergerak. Namun ternyata Feng Xia dengan mudahnya melepaskan jimat itu. Lingji akhirnya menampakkan wujud aslinya. Ia adalah Yan Wuyu dari Sekte 100 Roh. Xiaobai dan junior pun heran karena junior Lingji telah menjadi anggota Sekte 100 Roh. Yan Wuyu lalu mempertanyakan bagaimana bisa Feng Xia mengetahui penyamarannya. Karena sebelumnya penyamarannya itu belumlah pernah ketahuan. Feng Xia pun mengatakan bahwa ia mungkin bisa menipu rekan-rekannya, namun itu tak akan mempan kepadanya. Karena dari awal ia sudah mengetahui gerak-gerik Yan Wuyu yang selalu memprovokasi mereka. Yan Wuyu yang sudah ketahuan akhirnya menyerang Feng Xia. Namun karena ia sadar bahwa dirinya tidaklah bisa melawan Feng Xia, ia kemudian berusaha untuk melarikan diri. Xiaobai pun meminta agar Feng Xia jangan membiarkannya lolos karena keberadaan juniornya masihlah belum diketahui. Akan tetapi setelah menggunakan kekuatannya, Feng Xia menyadari kalau Yan Wuyu masih berada di sekitar mereka. Ia lalu menyuruh Yan Wuyu untuk keluar dari persembunyiannya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua I Pick It Up di part keduanya. Nantikan lagi cerita selanjutnya dari perjalanan Feng Xia ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.